dan mempraktekkan dengan sepenuh hati segala bentuk nikmat yang Allah berikan. Maka dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 sering diingatkan oleh siapapun tentang pentingnya mengucap syukur dan mengungkap syukur. Tidak berhenti dalam mengucap saja, karena paling penting adalah ungkapan rasa syukur kita. Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat sempat. Pertanyaannya, malam hari ini kita bisa bersilaturahim. Malam hari ini santri-santri kita yang insya Allah mereka adalah, kalau kami bilang, pejuang agama-agama Allah dari seluruh penjuru Indonesia. Mereka para asatid yang datang dari seluruh penjuru Indonesia. Kami ini muhajir. Dan jenengan semua warga desa Wanadadi adalah ansor. Layaknya seorang tamu yang sedang datang ke desa Wanadadi. Kita muhajir datang dengan membawa harapan fi sabilillah. Tantangan bagi seorang muhajir pasti ada. Maka saya bilang, dulu 5 tahun yang lalu, saya ingat sekali, pondok ini berdiri, santrinya pertama kali, dan kebetulan pengurus cabang Muhammadiyah Wanadadi, dan salah satunya adalah takmir kita yang namanya takmir Sabilur Rosyad, yang menjadi embrio nama pondok modern Sabilur Rosyad, memiliki keberanian. Di mana pondok-pondok MBS di Banjarnegara membuka putra dan putri, di Wanadadi hanya membuka putra. Tantangannya besar sangat. Tapi alhamdulillah, pertama kali buka dengan kita silaturahim ke seluruh penjuru Banjarnegara, 40 santri ketika itu. Belum ada satu larik. Baru mau buka pertama kali, ustadznya baru 1 orang ketika itu. Baru saya pribadi. Besok mau sudah datang santri, baru dengan pengurus cabang. Ada Pak Ketua, Pak Tikno, ada Pak Azid, Pak Ponco, Pak Nadir, dan seluruh jamaah yang ada di sini, yang walaupun gak ikut tapi saya yakin mendoakan. 3 orang ustadz, 40 orang santri. Subhanallah, ketika itu belum ada namanya daftar ke Sabilur Rosyad, kemudian ada ujian masuk, tidak ada. Siapapun silahkan. Hari pertama kami seperti ngurusi anak PAUD. Kenapa Ustaz? Kenapa jamaah? Banyak yang nangis. Layaknya seorang bapak yang melihat anaknya nangis. Saya ingat sekali di mimbar situ, banyak yang nangis. Akhirnya kita tenangkan, apa itu pejuang di dalam agama Allah. Kalian semua anak-anakku sekalian, bapak ibu sekalian saya menyampaikan, angkatan kelima sekarang, yang mereka ini sudah 5 tahun, ada 5 angkatan sekarang. Kita meluluskan sudah 3 angkatan. Alhamdulillah, sudah tidak ada yang kabur-kaburan. Dulu yang daftar sedikit, sekarang kuota kita 80, yang daftar 116 dari seluruh Indonesia. Ini karena doa-doa salah satunya mbah-mbah kita. Saya berikan contoh nyata. Ada pondok yang berdirinya 100 tahun, insya Allah 2026. Pondok tersebut didirikan oleh hanya 3 orang bersaudara. Tempat tersebut tempat untuk molimo. Molimo itu maksiat. Istilahnya pakai bahasa Jawa Timuran, molimo 5 maksiat. Ada maling dan seterusnya, mabok dan seterusnya. Isinya seperti itu di tahun 1926. Kemudian ada 3 orang bersaudara yang peduli. Akhirnya ngajak teman-temannya yang dari seantero penjuru Indonesia, ada yang dari Bangil, Pasuruan, ada yang dari Malang. Ayo kita berdakwah di tempat ini. Akhirnya karena saking
banyaknya maksiat, tempat ini disebut dengan nggon kotor. Nggon tempat kotor yang kotor. Saking banyaknya maksiat, gak mudah mendirikan atau mendisiplinkan atau memulai kebaikan, tidak mudah. Butuh keberanian dalam menyiarkan kebaikan. Butuh mental yang tidak baperan, mental yang tidak seperti tempe mendoan. Karena orang yang gak punya mental, dia pasti akan mental. Baru dihujat, motung, akhirnya saya kayak gini, saya ngimami dikatai orang jadi gini, saya gak mau ngimami lagi, rugi. Baru dakwah sedikit dikatai orang, kamu dakwahnya terlalu lama, harusnya gini, kok gak mau dakwah, rugi. Kita berdakwah mengajak orang, untuk ngimami siapapun atau ngimami itu mendakwahkan. Gara-gara hanya sentilan 1-2 orang, kemudian mutungan, itu bukan mental seorang mubalik. Maka Bapak Ibu bersyukur kita, kurang lebih 9 musola yang ada di Desa Wanadadi, kurang lebih 7-nya tercover oleh pondok. Tapi saya akan kembali lagi tadi, tempat namanya Nggon Kotor. Pada tahun ini, tepatnya 2024, pondok yang tadinya hanya kurang lebih 3 orang ustadz, kemudian berdatangan 10 dan seterusnya, kurang lebih sekarang 97 tahun, memiliki jumlah santriwan santriwati kurang lebih 46.000 dan sudah melahirkan banyak alumni yang sering kita kenal dengan pondok Gontor. Aslinya Nggon Kotor. Wanadadi ini bukan nggon kotor, ini nggon sing suci. Kotor saja yang aslinya nggon kotor bisa. Maka sangat-sangat mungkin Wanadadi yang banyak orang-orang soleh. Di sini kan banyak orang-orang soleh. Mbah-mbah kita yang kita ketahui bersama, Bapak Ibu sekalian. Saya kecil di sini juga, Bapak Ibu sekalian. Tahun 90-an kalau hari Sabtu Ahad, saya belajar tapak suci sama Pak Lid saya, Mbah Mir, masih di balai desa, nginep di sana. Dan memang saudara saya juga di sini agak lumayan banyak. Bahkan saya ketemu mbah-mbah kami, ada Mbah Ali Mutohar, Mbah Hana, dan seterusnya. Dari sini, ini aslinya nggon suci. Wong sing asli ning nggon kotor beteye, apa maning sing suci. Maka kita doakan semoga Wanadadi ini muncul para anak-anak yang soleh yang melebihi ilmunya daripada kami. Amin ya rabbal alamin. Coba Ustaz mau tahu yang datang dari Wanadadi berdiri semua. Kecamatan Wanadadi, Desa Wanadadi sudah berdiri semua. Kalau saya hitung kira-kira 20-an. Dulu pertama kali pondok berdiri, jangankan 20, 1 orang saja mau mikir. Sekarang ini calon kader-kader kita, khususnya desa dan kecamatan Wanadadi. Ada yang fighter silat, ada yang sukanya bola, tapi mereka pemain bola, mereka pesilat yang ngerti agama Islam. Kalau bahasa kita, kalian itu fighter sabilur rasyad atau pejuang agama Allah. Maka anak-anakku sekalian, coba dulu lagi. Coba Bapak Ibu sekalian, saya mau sedikit laporan lagi. Kurang lebih sekian hari kita Ramadan di sini. Memang insya Allah besok akan saya pulangkan seluruhnya, ustadz-ustadz dan santri-santri, biar mereka bisa khidmah dengan orang tua. Dan kebetulan ada beberapa pondok yang liburnya malah sebelum Ramadan. Ada yang baru hari Sabtu tadi, jam-jam tadi, dan beberapa pondok sudah mengawalinya. Kita akhir sebenarnya ini dengan harapan apa? Bisa mendakwahkan anak. Ada beberapa anak yang sudah kelas 9 sudah bisa mengimami sholat tarawih. Salah satunya putra kader, ya saya bilang terbaik yang bisa jadi, sekretaris PCM Wanadadi, Mas Nadir putrane di Sabilur Rasyad.
Sekarang kelas 9 wis tayang ngimami di musola Darul Falah. Mana Mas Okta? Itu. Ini kemarin sudah dicoba diuji ngimami tarawih. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus sampaikan? Satu, biar kita sebagai orang Wanadati merasa menjadi benteng terdepan kebaikan dalam membela, memperjuangkan dan menegakkan agama Allah, salah satunya melalui pondok modern Sabilur Rasyad Muhammadiyah Banjarnegara. Dan yang lain-lain Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kemarin awal Ramadan saya sampaikan, sebelum Ramadan tepat anak-anak ini mengikuti kejuaraan tingkat nasional. Ada 2 anak menjadi juara 1 tingkat nasional se-Indonesia. Untuk yang tahfidz 1, pidato bahasa Arab 1. Dan ketika Ramadan kemarin ada anak kita kelas 9 mengikuti seleksi dai se-Indonesia yang diikuti oleh Universitas Indonesia, SMA dan pondok kurang lebih 500 sampai 600 orang, diadakan oleh Masjid Agung Jawa Tengah. Anak kita lolos 15 besar, namanya Al-Dani. Berdiri Al-Dani. Ini Al-Dani. Alhamdulillah dia akan lanjut SMA-nya di Sabilur Rasyad sebagai musahid terlebih dahulu. Dan beberapa termasuk tadi putranya Mas Nadir lanjut ke SMA. Ini doa siapa? Doa orang yang ikhlas mendoakan. Doa orang-orang tua kita yang mungkin sudah meninggal. Saya ingat sekali almarhum Mbah Soekarso. Kalau beliau lihat santri-santri, termasuk Allahummayarham almarhum Mbah Daryono, itu pejuang kita, ansor kita. Mereka sudah syahid, insya Allah fisabilillah. Ketika ada santri kalau ke masjid itu kan bareng-bareng nih Bapak Ibu. Kadang ada motor sama Mbah Karso, Mbah Daryono, saya ingat sekali. Motor itu di stop, kemudian santrinya kalau lewat. Hal sepele mungkin, tapi ketika peduli dengan para muhajirin, intang surullaha yang surkum wa yukhabbit aqdamakum. Antum sebagai ansor orang Wanadati menerima muhajirin yang mungkin mohon maaf sekali. Anak-anak kalau pagi dia setelah sholat subuh khususnya Ramadan, ustadz nyebar ke kurang lebih 9 musola dan masjid yang ada di Kecamatan Wanadati. Yang di sini setelah kajian anak-anak takbir, baca Quran sampai sholat suruh. Ya namanya manusia banyak, mesti kadang ada yang lupa, ketinggalan sajadah, atau mungkin penanya tertinggal. Itu tanpa disengaja. Jadi kalau itu menjadi sebuah hal yang mungkin membuat hal yang tidak enak, saya minta maaf. Tapi tidak ada kesengajaan dalam hal yang sifatnya tidak baik. Jadi insya Allah apa yang dilakukan di masjid ini semata-mata kita sedang niat beribadah kepada Allah. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada jamaah yang mau bareng-bareng sholat suruh, menyempatkan waktunya. Anak-anakku sekalian yang senantiasa istiqomah, istiqomahkan ini sampai ke rumah. Maka Bapak Ibu sekalian, kenapa harus salaman? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini," ketika ada 2 orang muslim, yaltaqiyani, dia bertemu. Fayatasofahani, bukan yusalimani, tapi yatasofahani. Apa bedanya? Yatasalamani dan yatasofahani. Tasofaha yatasofahu dengan tasalama yatasalam. Tasalam simbolis salaman kok jabat tangan. Tasofa atine kudu ngapurani. Salaman tapi atine ampun ndersulet. Misalkan salaman tapi atine ya kok tak ngapurani
tulisannya beda maning orang. Jadi artinya melu salaman, ya tak ngaburani, artinya wis ikhlas, pikirannya wis ikhlas. Jadi yang salaman itu pikirannya, yang memaafkan hatinya, tidak hanya lisannya. Maka di sini yatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraq. Maka baginya ampunan sampai tangannya dilepaskan. Jadi ritual Jawa hampir semuanya kebanyakan berdasarkan sunnah. Hampir semua, ada yang enggak? Ada. Tapi hampir semua berdasarkan sunnah. Kalau kita mau telisik dalilnya, insya Allah ketemu semua, termasuk salam-salaman. Jadi saya mohon keikhlasan waktunya kepada para jamaah, pengurus takmir, kemudian pengurus PCM agar menempatkan diri di depan, dan seluruh jamaah yang rawuh. Anak-anak sekalian mohon pamit, dan kami juga seluruh asatidzah sekalian, kita mau pamit mudik kembali ke tempat atau kampung halaman kami masing-masing. Termasuk imam kita Ustadz Muhaimin, ini kita tugaskan di Cimani Cianjur karena kebetulan di Banjar kita tidak ada tugas, jadi kita tugas di kampung masing-masing. Jadi Ustadz Muhaimin insya Allah ikut Dr. Oman ke Cianjur, dan beberapa ustadz menjadi khotib di tempat masing-masing. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, dan kita diberikan atau menjadi golongan orang yang muttaqun. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami persilakan kepada seluruh jamaah agar bisa menempati ban dan bisa anak-anak sekalian ditertibkan untuk salaman. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong sampai kamu. Terakhir. Oke. Terima kasih, Dad. Sampai-sampai. Sehat-sehat, Dad. Sehat-sehat, Dad. Terima kasih. Mudik Suka. Jarang ya. Mas, mudik atau mas ya? Mudik.
Semangat, semangat, pada semangat belajar. Method. Wildan, semangat Dan. Sehat, sehat. Sehat ya. Sehat, sehat, sehat. Belajar. Ustaz. Ya. Pada semangat memudik. Tangannya pada keberingat tau ya. Iya, iya, keberingat. Waduh, agak banget ya keberingat tangan. Tegang. Pada tegar beli. Tegar mudik. Ya.
Parah. Kamu pada sehat ya. Mas Tio, mana bukanya? Kita semangat ya. Alhamdulillah.